Salam adik-adik, kembali lagi Kak Eko mau cerita tentang Roh Kudus. Ya, Roh Allah, Roh Kudus, Roh Suci, Roh Mulia yang bisa mengubah pikiran adik-adik, hati kakak. Angkat tanganmu ya. Kita nyanyi. Penuhi aku, Roh Kudus. Penuhi pikiranku, Roh Kudus. Penuhi hatiku, Roh Kudus. Roh suci, roh kebenaran, roh menyembah Tuhan. Haleluya. God bless. Yuk kita dengerin cerita kakak sekolah minggu oleh Kak Eko. Turunnya Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 itu di Perjanjian Baru adik-adik. Alkitab ada dua perjanjian. Perjanjian lama yang disebut PL, perjanjian baru yang disebut PB. Itu adik-adik sekolah minggu pintar-pintar. Ya, yang bisa jawab nanti dapat permen ya. Banyak orang percaya datang ke Yerusalem untuk perayaan Pentakosta. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus dan memberitakan Injil kabar baik. Hari ke-50 setelah Paskah, para murid-murid Yesus juga berkumpul bersama di sana. Ya, di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah. Siapa yang turun? Roh Kudus. Ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan. Kencang anginnya, kencang ya. Yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Ya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api, lidah-lidah seperti api. Ya. Bertebaran, nyala api, bukan api, itu api Roh Kudus. Hinggap ke kepala adik, ya, tangannya letakkan di kepala semua. Iya, hinggap, ya. Siapa yang turun? Apa yang turun? Roh Kudus. Pintar, dapat permen, ya. Ke kepala mereka hinggap, ya, kepala dipenuhi Roh Kudus. Penuhiku dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus memberi mereka kemampuan, ya. Kemampuan berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Sehingga semua orang yang datang ke Yerusalem dapat mengerti ucapan mereka. Ya, Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk mengerti bahasa. Para murid Yesus mulai memberitakan mujizat, keajaiban, kesembuhan. Ya, banyak ya. Imannya bangkit. Ya, buat KKR, sekolah minggu. Wow. Beberapa orang malah ada yang mengejek, mabuk. Kalau mabuk itu nggak ingat apa-apa. Ya, naik Honda aja nubruk-nubruk, ya kan? Ya, parit disangkanya kolam renang, berenang di parit, itu mabuk. Ini orang yang dipenuhi Roh Kudus sadar. Dia hanya mabuk Roh Kudus, dia berkata-kata dengan membangun, menyembuhkan orang sakit. Yang tadinya dia jahat berubah menjadi baik, yang tadinya nggak bisa berdoa, yang tadinya malu untuk mendoakan teman yang sakit, nggak malu. Sini ya Pak, sini yang sakit, sini. Biar ku tumpangin tangan, sembuh. Dibilangnya kok mabuk kan? Dia mabuk Roh Kudus. Maka bangkitlah Petrus bersama ke-11 rasul itu dan berkata, kami tidak mabuk. Allah telah mengirimkan Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan. Allah ingin semua orang tahu bahwa Dia mengutus Yesus putranya kepada kita. Ya, Yesus melakukan banyak mujizat.
tetapi kamu menyerahkannya kepada orang-orang jahat yang menyalibkannya di kayu salib. Ini adalah bagian dari rencana Allah. Kemudian Ia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kami telah melihat Yesus hidup kembali. Sekarang Yesus telah kembali ke surga dan telah mengirimkan Roh Kudus. Yesus ke surga, Dia kirim Roh Kudus untuk muridnya supaya muridnya mendapatkan kekuatan, mujizat-mujizat terjadi. Nah, itu deh, ya. Orang-orang itu sedih ketika mendengar Petrus berkata bahwa mereka telah membunuh Yesus, Juru Selamat yang telah diutus Allah. Kata mereka, apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan berilah dirimu dibaptis di kolam, di sungai. Kamu akan menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Kamu akan memberitakan Injil Kristus. Ya. Janji ini diberikan kepadamu dan anak-anakmu, kepada setiap orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Banyak orang menjadi percaya mendengar perkataan Petrus dan dibaptis. Wow. Katakan wow. Katakan wow. Siapa yang sudah dibaptis? Di sungai atau di kolam? Oleh pendeta siapa? Dipenuhi Roh Kudus kan? Amin. Sekitar 3.000 orang dibaptis menjadi pengikut Yesus pada waktu itu. Wow. Kakak pengen membaptis 3.000 orang. Tuhan, berikan Tuhan kemampuan untuk membaptis 3.000 orang. Urapi hambamu. Haleluya. Pertanyaannya guys, apa yang Roh Kudus lakukan? Memenuhi murid-muridnya, ya. Apa yang Petrus katakan kepada orang banyak? Bertobatlah, ya. Bagaimanakah caranya orang banyak menjadi murid-murid Yesus dibaptis? Ayo, ikutin kakak doa. Tuhan Yesus, aku mau bertobat, aku mau dibaptis, dalam nama Yesus, haleluya, amin.